lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ini mungkin judulnya Rakyat versus Satu Keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Demokrasi yang dibatalkan oleh si Raja Jawa, kata Bahlil itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR sekarang, ya DPR itu sudah berubah menjadi Dewan Peternakan Raja Jawa, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Tepat di tanggal 22 Agustus 2024, setelah kita merayakan kemerdekaan Indonesia, hari ini justru masyarakat semua elemen turun ke jalan untuk meminta keadilan daripada orang-orang yang memangku jabatan. Teman-teman semua, kita dihebohkan ya dengan pemerintah yang sudah overdosis, di mana kemarin ada putusan MK yang membuat kita semua sebagai rakyat bahagia. Dalam waktu 1 hari justru DPR langsung menggelar rapat untuk mengamputasi dari putusan MK tersebut. Dan ini sangat konyol sekali. Apakah ini ada kaitannya dengan si Raja Jawa yang dimana Bahlil ketika berpidato di forum Golkar, beliau mengatakan, hati-hati dengan si Raja Jawa, ini barang sangat mengerikan. Nah teman-teman semua, kita semua sudah dibukakan matanya ya melihat kondisi demokrasi kita saat ini dan hari ini. Tentu hal itu harusnya membuat kita tergerak untuk menyuarakan agar negeri ini tetap dalam persatuan, negeri ini tetap kokoh berdiri, tidak hancur berantakan. Teman-teman semua, masih banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari akan situasi ini. Masih banyak yang bertanya, ada apa, ngapain kita ngurusin itu dan lain sebagainya. Nah tentunya video ini juga untuk edukasi untuk kita semua ya, agar kita semua melek politik, agar politik ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kotor, yang zolim, yang tidak memikirkan bangsanya sendiri. Nah teman-teman semua, kali ini ya kita akan melihat bagaimana rakyat meminta keadilan, bagaimana rakyat bersuara, dan juga Bung Rocky Gerung sebagai orator kita, sebagai penyuara kebenaran kita akan mengatakan sesuatu di video ini. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Peringatan darurat saat semua mata sengaja dibuat sibuk dengan kasus perselingkuhan. Bukan diam-diam lagi, terang-terangan putusan MK diakali. Kalian di sana ngelihat rakyat seperti kita apa sih? Kekuasaan tertinggi milik rakyat apaan? Setidaknya ada 2 poin besar yang buat kita marah. Bisa ya, putusan MK yang berlaku final dan mengikat di otak-atik. Secepat kilat menganulir keputusan MK kemarin. Baru senang ada secercah harapan biar gak banyak kotak kosong, pemimpin serupa bidak dan lawan bayangan. Sedih saya Pak, bukan karena Kaisang bisa kembali jadi calon gubernur, bukan. Atau Pak Anies, Pak Ahok yang gak bisa jadi gubernur. Atau PDIP yang tidak bisa mengajukan calon. Sekali lagi bukan. Saya gak peduli, saya sedih karena saya punya mimpi jadi pemimpin. Tapi bagaimana cara jujur di jalan yang hancur? Jangan tabrak aturannya Pak. Sebab aturan itulah yang menjadi dasar kita berjalan. Sejak kapan aturan di bawah merevisi aturan yang lebih tinggi? Sejak kapan putusan MA merevisi putusan MK? Gak ada lagi bisa diharapkan. Kecuali setiap kita baiknya turun ke jalan. Nyalakan alarm tanda bahaya teman-teman. Sampaikan, saya nggak ngerti lagi kalau hari ini kita semua tetap diam. Maka tinggal menunggu waktu, menunggu kehancuran. Hanya ada satu kata, lawan. Merdeka untuk siapa? Gue gak akan komentar apa-apa tentang keadaan negara saat ini. Tapi gue bakal kasih lihat kalian 2 video. Oke, ini video pertama. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Dan ini adalah video kedua yang udah gue buat sebelum kekacauan ini terjadi. Kalau lebih mudah coba kalian nilai sendiri. Lagi rame nih perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya Rakyat versus Satu Keluarga.
Aduh, DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu. Ini tuh soal apa, Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini 58% pada kemana ya? Jangan dikritik, nanti malah ditanya, emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Makanya kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang belusukan masuk gorong-gorong, pasti nggak akan salah. Buat lo yang masih nanya, Bang, kemana mahasiswa? Masuk kok diem? Alah bawel. Lo dan kita juga ikut turun dong sebagai warga sipil. Nih, hari Kamis dan Jumat bakal ada aksi. Ikut turun gak lo? Turun dong. Kita itu punya hak untuk bebas berpendapat dan itu harganya mahal loh. Dan bentar lagi, hal itu mau direnggut sama rezimnya Jokowi. Jangan lo sia-siain, manfaatin dulu. Bisa turun karena cuti kerja udah habis. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu minimal postingan peringatan darurat. Lu post, nggak apa-apa lu FOMO demi awareness dan kritis publik itu nggak apa-apa. Tapi baiknya juga lu turun, jangan cuma bikin story. Mau lo karyawan SCBD, e-commerce yang hobi pakai lanyard, atau lu adalah barista skena, lu influencer, mahasiswa, pelajar, buruh pabrik sampai lu pengangguran, ikut turun. Ini adalah hak kita sebagai warga sipil. Kalau sampai RUU yang aneh-aneh itu sampai sah, penyiaran, RUU Polri, TNI dan sebagainya, bukan cuma aktivis yang kena dampaknya, lo juga kena dampaknya. Terus buat lo yang bilang, Bang, kok sekarang Jokowi gini banget ya? Kenapa ya? Telat lo sadarnya. Kita udah teriak mosi tidak percaya dari tahun 2019. Dari dulu, Jokowi telah membunuh KPK, mengesahkan undang-undang pro-oligarki Omnibus Law Cipta Kerja, memaksakan IKN, membiarkan pelanggaran HAM ada di dalam kekuasaannya. Bahkan dia melakukan berbagai pelanggaran HAM berat di berbagai tempat. Dia melakukan represivitas aparat, dia membiarkan kekerasan aparat kepada rakyatnya sendiri. Dia acak-acak MK hanya untuk majuin anaknya. Dia pertontonkan nepotisme telanjang. Sekarang anaknya yang berikutnya juga mau dimajuin dipaksa untuk di gubernur. Umurnya belum cukup padahal. Pusat data kita bocor, hutang semakin meningkat, harga semakin mahal, kita dibungkam berpendapat, partai disandra, semuanya harus ngikut sama dia. Rusak demokrasi di tangan rezim Jokowi. Kita itu udah bukan di titik harus diskusi, Bang ini Jokowi baiknya diapain ya, harus kita hukum apa enggak ya. Udah bukan itu masanya. Kita harusnya sudah di titik kita hukum rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Kita buktikan kalau lo adalah penguasa, lo nggak bisa semena-mena, lo harus tunduk sama rakyat. Kita kembalikan kedaulatan dan kekuasaan itu kembali ke tangan rakyat. Ayo dong, kita hukum sama-sama Jokowi. Jadi gitu ya, jangan cuma protes mana aksinya, lo ikut, oke? Paham? Paham. Oke, kalau gitu sekarang lo mandi, kalau nggak mandi kayak Bahlil dah lo. Mereka sebutkan bahwa ada poster mereka tuh, kami menolak untuk didiamkan itu. Dan itu sebetulnya rencana politik yang sudah lama tapi kemudian ketemu momentum hari ini. Jadi betul bahwa sejarah itu selalu menunggu momentum dan kita mesti isi itu. Jadi buruh juga pasti akan turun besok tuh. Dan ini satu persiapan jangka tidak terlalu panjang sebetulnya untuk memulai satu perintah moral bahwa politik harus dihentikan tepat di titik ketika Jokowi memamerkan kekuasaannya tuh. Jadi itu intinya tuh, dan apa yang akan dimulai besok pagi itu tidak akan bisa dihentikan. Jadi bagi kita masyarakat sipil, bersatulah kalangan guru besar yang tadinya ragu-ragu, akhirnya makin lama makin mengerti bahwa hanya dengan demonstrasi damai tentu dimungkinkan untuk memobilisasi opini publik. Kita tahu bahwa pada saat yang sama malam ini itu geng istana itu lagi nyewa buzzer untuk mengacak-acak demonstrasi. Ada uang beredar malam ini pasti itu bisa miliaran untuk membelah mahasiswa dan gerakan buruh atau gerakan masyarakat sipil. Tapi itu nggak mungkin berlangsung lama karena setiap momentum sejarah tiba itu artinya
ada akal sehat yang pulih. Nah, akal sehat itu nggak bisa disogok. Yang bisa disogok tuh akal bulus lembaga survei, akal bulus influencer segala macam. Jadi intinya adalah gerakan mahasiswa akan menemukan kembali jalan keluar buat republik ini. Jadi jangan halangi mereka, karena mereka lah yang berhak untuk menikmati demokrasi kan. Demokrasi yang dibatalkan oleh si Raja Jawa, kata Bahlil itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR sekarang, ya DPR itu sudah berubah menjadi Dewan Peternakan Raja Jawa. Kira-kira begitu. Ini saya mengutip aja apa yang diucapkan oleh Bahlil. Jadi pesan kita pada publik hari ini adalah silahkan ucapkan keresahanmu, ucapkan kegelisahanmu, bahkan mulai ambil panci misalnya untuk demonstrasi mama atau kalangan ojek itu akan berupaya untuk pawai misalnya. Jangan dihalangi, karena ini ekspresi sejarah tuh. Tidak ada yang menggerakkan mereka selain pengertian mereka bahwa kesulitan ekonomi disebabkan oleh kebijakan Jokowi. Bahwa politik menjadi busuk itu karena kebijakan dari Jokowi. Jadi semua itu dibenarkan justru oleh pidato dari Bahlil. Jadi kembali lagi bahwa Bahlil memang mengafirmasi bahwa Jokowi itu adalah raja yang bengis, karena itu ditakuti. Jangan main-main dengan si raja. Jadi secara tidak langsung istilah itu akhirnya diucapkan, dan kita hanya mengkonfirmasi bahwa kepentingan rakyat tidak boleh dibatalkan oleh ambisi seorang raja. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat. Semangat. Ya teman-teman semua, ini bukan soal kalah pilpres, ini bukan soal kaum 58, 28, dan 16, dan ini bukan soal anak abah, tapi ini soal demokrasi kita saat ini. Jadi kesampingkanlah dulu itu, tapi fokus pada satu titik di mana Mahkamah Konstitusi mengetuk palunya dan memutuskan, tapi dalam waktu 24 jam DPR langsung rapat bareng-bareng. Coba aneh banget kan? Bagaimana kalau kita bayangkan mengenai RUU perampasan aset sampai hari ini pun tidak disahkan. Coba bayangkan apa yang menjadi fokus daripada DPR tersebut. Benar kata Bung Rocky Gerung, DPR sekarang bukan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Peternakan Raja, si Raja Jawa. Ayo guys, rapatkan barisan. Kita lanjut lagi ke videonya. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. PKS kemana PKS? Biasanya kalau ada begini-beginian, PKS tuh maju paling depan. PKS kan katanya pejuang kebenaran. Sekarang Chef Iqbal kemana? Dulu pas Pilpres, Chef Iqbal kan paling savage. Sekarang kok nggak savage lagi? Jokowi dan koalisinya, Tim Plus, sepertinya sedang menantang rakyat. Hasil hari ini Balik Badan Legislatif memutuskan untuk menolak dan tidak mengakomodir putusan MK nomor 60 dan putusan MK nomor 70. Jelas ini sudah sangat gamblang sekali, ini adalah pengingkaran dan perlawanan terhadap konstitusi negara ini. Putusan MK sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 di sana menjelaskan putusan MK adalah final and binding. Ia juga bersifat interpartis, yang artinya berlaku untuk semua pihak. Juga bersifat erga omnes, yang artinya ini semua harus taat dan tunduk terhadap putusan dari MK ini sendiri. Tapi DPR mencoba untuk melakukan sebuah manuver untuk menolak putusan MK ini. Lalu, mereka ketika putusan MK nomor 90 tentang batas umur cawapres, kemana mereka? Inilah teman-teman semuanya, sepertinya bendera perang sedang dikibarkan oleh mereka. Apakah bendera perang yang mereka kibarkan akan kita diamkan atau kita sambut, itu tergantung kita masing-masing. Jika memang hari ini dibiarkan, maka kedepannya mereka akan lebih brutal dan lebih parah lagi dalam mengangkangi demokrasi sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka, tidak berdasarkan kepentingan atau aspirasi rakyat. Teman-teman semuanya, apakah kita akan diam atau akan bergerak melawan atas kedoliman yang mereka lakukan? Kita semua
tersakiti oleh putusan ini. Kita semua merasa bahwa negeri ini seperti negeri dagelan. Negeri ini seperti yang ada di novel Terelie, negeri para bedebah. Saya sebagai rakyat di negeri ini merasa prihatin dan merasa sakit, merasa marah terhadap kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Jokowi dan koalisinya Kim Plus. Mari teman-teman semuanya, kita bangun kesadaran bersama, kesadaran publik, kesadaran komunal. Kita bangkitkan untuk diri kita melakukan perlawanan. Istilahnya adalah sekarang atau tidak selamanya. Merdeka atau mati. Kenapa warga negara Konoha gampang banget ngurusin dapur orang lain? Kenapa kalau misalnya ada isu-isu besar dari pemerintahan negara Konoha, selalu ada kasus-kasus selebriti? Nggak mungkin kan itu pengalihan isu? Sebenarnya warga negara Konoha ini sadar nggak sih mereka lagi kena genjutsu? Ya, kalau misalnya lu nggak sadar, mungkin emang lu pantas dipimpin sama pemimpin yang kayak gitu. Kapan ya mau sadar kalau misalnya fungsi selebriti untuk pemerintahan sesungguhnya adalah instrumen propaganda? Bukti kagak ada yang jelas. Screenshot, dan screenshot. Yang jelas-jelas bisa diedit. Tapi bang, ada videonya bang. Itu video viral dari tahun lalu. Dan ini udah bukan konspirasi lagi. Jam keputusan MK tadi malam sama jam isu perselingkuhan artis tadi malam itu dibahasnya barengan di sosial media. Dan kok bisa ya membahas isu perselingkuhan artis lebih viral daripada keputusan MK yang sebenarnya lebih mempengaruhi kita? Cut that stupid shit. Semangat Yura, udah jangan ngurusin selingkuhan orang Yura. Pantengin tuh supaya KPU-nya nggak ada yang selingkuh. Dari putusan MK juga DPR-nya pantengin bareng putusan MK tentang menolak perubahan batas usia bagi mereka yang mau calon di pilkada, dan juga partai yang tidak ada kursi di DPR boleh untuk ikut kontestasi di dalam pilkada serentak November 2024. Semangat Yura! Ini negara udah sinting ya gue lihat, kasus monkeypox. Belum lagi sekarang RUU pilkada dikebut tuh sama DPR setelah keputusan MK kemarin. Lo lihat hasilnya apa? Di antara semua krisis ini dan lo malah bilang kasihan Luna, kasihan Arhan. Kata gue sih kasihan lo. Kasihan lo, jangan mau deh disetir sama isu-isu yang gak penting. Terus lo yang udah umur 25 tahun ke atas mau nyari kerja susah, tapi apa? Pemerintah malah bilang kalau pembatasan usia kerja itu bukan masalah. Sedangkan hari ini di gedung DPR itu semua anggota dewan pemerintahan malah mengizinkan anak presiden yang kedua, satu lagi itu, bisa melaju ke pilkada. Dan lo nyari kerja aja susah. Dan lo udah tahu susah, gak diuntungkan, masih aja mau-maunya ngebela selebgram, selebriti yang gak ada keuntungannya. Catat ya, influencer bodoh itu gak bakal ngaruh di kehidupan kita. Tapi punya pemimpin, bupati, gubernur, presiden bodoh itu bakal ngaruh kehidupan lo minimal selama 5 tahun ke depan. Padahal sebenarnya kalau kita itu sebagai rakyat sadar dan peduli dengan politik demokrasi kita sendiri, itu pasti para pejabat juga mikir-mikir mau melakukan sesuatu hal yang sangat membagongkan. Tapi nyatanya memang banyak banget dari kita itu yang nggak peduli. Dan juga ya statistik mengatakan IQ rata-rata Indonesia itu 78, deket sama si Panse tuh. Dan juga pendidikan kita itu juga masih sangat minim gitu. Berapa juta orang kan yang hanya lulus sampai kelas 7 saja, kata Bung Rocky Gerung ya, gua mengutip saja itu. Nah ini membuktikan bahwasanya memang kita itu ya jarang banget yang peduli gitu loh. Mungkin dari 10 orang itu hanya 4 orang atau 3 orang saja yang peduli, yang lainnya nggak peduli. Maka dari itu aspirasi dari rakyat dan juga kemauan dari rakyat itu tak terdengar atau tidak didengarkan. Mudah saja kan para politisi, mudah saja para penguasa itu mengatur kita yang pada akhirnya. Nah teman-teman semua, maka dari itu gue mengajak di sini untuk semua elemen masyarakat untuk kita bersatu menyuarakan agar negeri ini tidak hancur teman-teman semua. Oke, mungkin segitu saja. Gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita dengarkan rapper satu ini. Sekian dari gue, Prayuga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan
Kawal putusan MK, syarat pencalonan pilkada, DPR selalu rubah aturan sesuka penguasa. Sekarang yang ada hanya elit yang bisa bersuara. Mereka bukan wakil rakyat tapi wakilnya sang raja. Hari ini pengalihan isu lawan yang sebenarnya, berita tentang Arhan Zize. Karena ini ternyata hirup artis sedikit pun gak akan ngaruh ke kita. Ini salah satu ancaman sebagai warga negara. Kata dokter Tirta, formalitas ini paling seakan-akan terlihat. Biar nampak sedang bertanding, gak perlu repot pilkada. Kan dah tahu pemenangnya lumayan daripada abisin anggaran negara. Indonesia lebih dari drama Korea. Apa yang mereka kejar kok bisa sampai segininya? Serasa dijajah padahal kita sudah merdeka. Ayo kita melek politik sebagai warga negara.